Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insani wa 'allamahul bayan wa arsala rasulihi bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala sa'iril adyan. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul manan wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu ila kafatil anam. Allahumma ala hadha nabiyil karim al-majjad wa rasul wa sayyidina al-azim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'in bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang saya hormati Al-Ustadz Ad-Duktur Khabir Sirot MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Khitabah 2. Dan tak lupa teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang insya Allah barokah ini dengan keadaan sehat walafiat. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Miqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato dengan tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama di kalangan anak muda dengan judul Mengubah Insecure Menjadi Bersyukur. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, apa kalian tahu apa itu insecure? Nah, mari kita pahami dulu apa itu insecure. Insecure secara sederhana bisa diartikan sebagai perasaan yang tidak aman, tidak percaya diri, merasa kurang, atau merasa tidak layak dibandingkan dengan orang lain. Biasanya, perasaan ini muncul karena tidak memenuhi standar yang ada di masyarakat, entah itu standar penampilan, materi, kesuksesan, dan sebagainya. Misalnya, ada yang merasa minder karena kulitnya tidak putih, wajahnya tidak glowing, tidak punya banyak followers di media sosial, belum punya pasangan, belum dapat pekerjaan yang tetap, atau merasa gagal karena belum mencapai hal-hal yang besar seperti orang lain. Padahal yang sering lupa kita sadari dan juga sering kita lupakan adalah bahwa setiap orang itu punya jalan hidup yang berbeda-beda dan memiliki jalan takdir yang berbeda-beda juga. Tidak semua orang punya pencapaian yang sama. Kita tidak dilahirkan untuk menjadi seperti orang lain ataupun sebaliknya. Kita diciptakan untuk menjalani versi terbaik kita dari diri kita sendiri, bukan versi terbaik menurut orang lain. Hadirin sekalian, mengapa kita bisa merasa insecure? Ada yang tahu? Jika dilihat di kehidupan sehari-hari, ada beberapa penyebab kenapa rasa insecure itu sering muncul, khususnya di era modern ini. Yang pertama, terlalu banyak membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Sosial media menjadi salah satu penyebab terbesar kita terlalu sering melihat pencapaian orang lain tanpa tahu perjuangan baliknya seperti apa. Kita lupa bahwa apa yang kita dilihat di media sosial versi terbaik mereka, bukan realita utuh. Yang kedua, tekanan dari lingkungan. Kadang kita merasa tertekan karena keluarga atau orang lain di sekitar kita punya harapan tinggi terhadap kita. Misalnya disuruh cepat lulus, cepat kerja, cepat nikah, cepat kaya. Akhirnya kita jadi merasa gagal kalau belum bisa memenuhi semua itu. 3. Belum mengenal potensi diri kita sendiri. Banyak dari kita yang terlalu fokus pada kekurangan, sampai lupa bahwa dalam diri kita juga ada kekuatan yang luar biasa. Kita hanya perlu waktu untuk menyadari dan mengembangkan potensi tersebut. Selain itu, ada pula dampak dari insecure, yang apabila terus dibiarkan, rasa insecure itu bisa berdampak sangat buruk terhadap kehidupan kita. Kita jadi mudah stres, kehilangan motivasi, malas bergaul, bahkan bisa menimbulkan gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Selain itu, kita tahu hidup dalam bayang-bayang ketakutan, padahal belum tentu orang lain memperhatikan kekurangan kita sebanyak itu. Teman-temanku yang berbahagia, kunci untuk mengatasi segala dampak dari insecure itu dengan cara bersyukur. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa mengubah rasa insecure itu menjadi bersyukur?
Yang pertama, menerima diri sendiri apa adanya. Langkah pertama adalah menerima diri sendiri. Setiap manusia pasti punya kekurangan, tapi kita juga pasti punya kelebihan. Jangan terlalu keras pada diri kita sendiri. Belajarlah untuk berkata, aku memang tidak sempurna, tapi aku tetap berharga. Yang kedua, kenali dan kembangkan potensi diri. Cobalah luangkan waktu untuk mengenali diri kita, apa yang kita suka, apa yang kita bisa lakukan dengan baik. Tentu, semua orang pasti memiliki potensi dirinya masing-masing. Tidak semua orang harus pintar matematika, jadi dokter, dan lain sebagainya. Ada yang pandai berbicara, menulis, menggambar, membuat kerajinan, dan sebagainya. Itu semua adalah potensi yang patut kita syukuri. Yang ketiga, berhenti membandingkan diri sendiri. Berhentilah membandingkan diri dengan orang lain. Hidup itu bukan seperti lomba lari, yang siapa harus lebih dulu sampai di garis finish. Tetapi hidup itu harus dijalani sesuai dengan kemampuan dan keinginan kita. Jadi sebaiknya fokus dan nikmati saja perjalanan kita sendiri tanpa harus membandingkan perjalanan orang lain. Yang keempat, perbanyak bersyukur. Coba setiap hari kita luangkan waktu sejenak untuk merenung dan bersyukur apa yang sudah kita punya. Punya keluarga yang sayang sekali kepada kita, teman yang selalu mendukung, tubuh yang sehat, atau bahkan sekedar masih bisa melihat matahari di esok pagi. Itu semua adalah nikmat yang luar biasa. Dan yang kelima, dekatkan diri kepada Allah. Yang paling penting, kembalikanlah semuanya kepada Allah. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah mengatur hidup kita dengan sebaik-baiknya. Apa yang hari ini terasa tidak adil bisa jadi adalah bentuk perlindungan dari Allah untuk kedepannya. Teman-temanku yang saya cintai, ingatlah bahwa manusia tidak diciptakan untuk menjadi sempurna. Satu-satunya zat yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan agar kita bisa saling